Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Rizky Ramdhani. Saya merupakan calon kepala unit dari Bimba AIUEO Analia. Di sini saya akan menjelaskan tugas di luar kelas di hari ketiga. Untuk materinya yaitu metode job description motivator. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang pertama, motivator harus mendekati murid dengan lembut dan sabar. Mencoba memahami alasan mengapa murid tidak mau masuk kelas, serta menawarkan solusi atau kegiatan yang menarik untuk membujuk murid masuk kelas. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Jawabannya adalah motivator harus menenangkan murid dengan kata-kata yang menenangkan, memberikan perhatian dan rasa aman, serta mencoba mencari tahu penyebab tangisannya untuk bisa memberikan bantuan yang sesuai. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Jawabannya adalah motivator harus menghampiri murid yang mengganggu dan secara bijaksana mengalihkan perhatiannya ke kegiatan positif atau menugaskan aktivitas yang menarik untuk menghentikan perilaku mengganggu. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila murid yang melamun? Jawabannya adalah motivator harus mendekati murid yang melamun, mengajak bicara dengan ramah, dan melibatkan murid dalam kegiatan yang dapat menarik perhatiannya dan membuatnya kembali fokus. Saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu. Yang pertama, mengadakan evaluasi perkembangan murid. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran untuk minggu berikutnya. Yang ketiga, mengadakan pertemuan dengan orang tua murid untuk memberikan laporan kemajuan dan mendapatkan masukan. Yang keempat, mengatur dan merencanakan kegiatan mingguan yang melibatkan seluruh murid. Yang kelima, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Yang pertama, menyambut murid dengan ramah setiap pagi. Lalu yang kedua, mengawasi dan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan dukungan kepada murid selama kegiatan berlangsung. Yang keempat, mencatat perkembangan dan kebutuhan khusus setiap murid. Yang kelima, mengkomunikasikan informasi penting kepada orang tua atau wali murid. Yang keenam, bagaimana cara agar motivator mengetahui kegiatan dan kesukaan anak? Yang pertama, berinteraksi secara rutin dan aktif dengan setiap murid. Yang kedua, mengamati perilaku dan proses dan respon murid dalam berbagai situasi dan kegiatan. Yang ketiga, bertanya langsung kepada murid tentang minat dan kesehatan mereka. Yang keempat, melakukan kegiatan yang memungkinkan murid mengekspresikan diri, seperti permainan, diskusi, atau proyek kreatif. Yang kelima, berbicara dengan orang tua atau wali murid untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai karakter dan kesukaan anak. Lalu materi yang selanjutnya, tugas dan tanggung jawab motivator. Soal yang pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Jawabannya adalah target suasana di kelas Bimba AIUEO adalah menciptakan lingkungan yang menyenangkan, positif, dan mendukung. Kegiatan harus dirancang sedemikian rupa sehingga anak-anak merasa senang, termotivasi,
dan tertarik untuk belajar. Anak-anak harus merasa aman dan nyaman untuk bereksplorasi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Mbak Ayu EO? Jawabannya adalah motivator. Yang pertama, motivator harus menggunakan pendekatan yang menyenangkan dan interaktif dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menggunakan metode yang sesuai dengan minat dan kesukaan anak untuk menjaga perhatian dan semangat mereka. Yang ketiga, memberikan pujian dan penghargaan secara konsisten untuk setiap usaha dan pencapaian yang dibuat oleh anak-anak. Yang keempat, mengatur kegiatan yang beragam dan menarik agar anak tidak merasa bosan. Yang kelima, membangun hubungan yang baik dan komunikatif dengan setiap murid untuk memahami kebutuhan dan karakter mereka. Dan yang terakhir, mengadakan evaluasi berkala untuk menilai kemajuan anak dan menyesuaikan metode pembelajaran jika diperlukan. Yang ketiga, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Yang pertama, jawabannya adalah membimbing dan memfasilitasi kegiatan belajar anak-anak dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Yang kedua, memastikan setiap anak merasa diterima, aman, dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, mengembangkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak-anak. Yang keempat, mengamati, mencatat, dan melaporkan perkembangan setiap anak kepada orang tua atau wali murid. Yang kelima, menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali murid untuk mendukung perkembangan anak. Lalu, yang keenam, menyediakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Yang ketujuh, mengatasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di kelas dengan bijaksana dan efektif. Dan yang terakhir, selalu berinovasi dalam metode pembelajaran untuk meningkatkan minat dan kemampuan belajar anak-anak. Lalu, materi selanjutnya, tanggung jawab motivator di kelas. Yang pertama, soal yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman. Jawabannya adalah yang pertama, menetapkan dan menerapkan aturan kelas yang jelas untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Yang kedua, mengawasi anak-anak secara aktif selama kegiatan berlangsung untuk mencegah perilaku yang berpotensi membahayakan. Yang ketiga, menyusun ruang kelas agar bebas dari benda-benda yang bisa membahayakan anak. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang ramah di mana anak-anak merasa bebas untuk menyampaikan kekhawatiran atau masalah mereka. Apa yang harus dilakukan oleh motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman? Yang pertama, menciptakan lingkungan yang ramah dan menyambut semua anak-anak dengan senyuman dan sikap positif. Yang kedua, menyusun ruang kelas agar rapi dan menarik, serta menyediakan tempat duduk yang nyaman dan bahan-bahan belajar yang mudah diakses. Yang ketiga, mendengarkan dan menghargai setiap anak, memastikan bahwa setiap anak merasa dihargai dan diperhatikan. Yang keempat, mengurangi stres dengan pendekatan. Ketiga, apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Jawabannya adalah yang pertama, menunjukkan empati dan perhatian terhadap setiap anak. Yang kedua, memberikan dukungan emosional dan bimbingan ketika anak membutuhkannya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang positif dan penuh kasih dalam setiap interaksi dengan anak. Yang keempat, memberikan pelukan atau sentuhan yang ramah ketika sesuai dan dibutuhkan untuk menunjukkan kasih sayang. Yang kelima, menghargai perbedaan individu dan merayakan keberhasilan serta pencapaian setiap anak. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yang pertama,
Menggunakan metode pengajaran yang interaktif dan kreatif. Yang kedua, menyediakan berbagai aktivitas yang menarik dan bervariasi untuk menjaga minat anak. Yang ketiga, melibatkan anak dalam proses belajar melalui permainan, cerita, dan kegiatan seni. Yang keempat, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan anak sehingga mereka merasa puas dan termotivasi. Yang kelima, menghargai dan merayakan setiap upaya dan pencapaian anak untuk menjaga semangat mereka. Yang kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yang pertama, jawabannya adalah mengamati dan mengidentifikasi minat individu setiap anak. Yang kedua, menyusun kegiatan belajar yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi dan mengejar minat mereka melalui proyek-proyek dan aktivitas yang relevan. Yang keempat, menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua untuk mendapatkan wawasan tentang minat anak di luar kelas. Yang kelima, memberikan umpan balik positif dan dorongan untuk kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Yang keenam, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Jawabannya adalah yang pertama, mengamati dan menilai perkembangan setiap anak secara teratur. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan masing-masing anak. Yang ketiga, mengatur kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan anak. Yang keempat, memberikan tantangan yang tepat yang dapat membantu anak berkembang lebih lanjut tanpa merasa terbebani. Yang kelima, berkolaborasi dengan orang tua dan tenaga ahli lainnya atau jika diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan anak.